Oke, shalom teman-teman. Yang di luar shalom. Kurang semangat ini Mas. Sekali lagi Mas. Mungkin kalau kamu yang nyapa lebih semangat coba. Waduh. Oke teman-teman, kalau saya bilang shalom, jawabnya gimana? Gimana? Apa? Oke, gini Mbak Put. Gini ya teman-teman, kalau saya tanya apa kabar hari ini, teman-teman semua jawab luar biasa, sukacita, yes. Oke? Siap yang di luar, siap? Sekali lagi ya teman-teman. Kalau saya bilang pemuda-pemudi, jawabnya ready bolo. Siap? Banget berdiri dong, ya semangat. Syukur kowe dikon ngadeg naik kowe. Ayo berdiri. Berdiri. Wes kowe ae nek urusan ngerayu aku mau melu. Berdiri yuk, berdiri. Semangat. Satu kali kalau semangat boleh duduk. Yuk berdiri. Ayo. Berdiri. Pokoknya kita pemanasan. Biar lemes semua. Yang di samping yuk, yang di luar yuk, berdiri yuk. Kelihatan loh. Monggo, silahkan Mbak Putri. Pemuda-pemudi, ready bolo. Lah kok loyo banget ini gimana? Sekali lagi dong. Sekali lagi. Pemuda-pemudi, ready bolo. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat datang teman-teman di ibadah perayaan Natal pemuda-pemudi GITC Payak. Ini teman-teman semua dari gereja-gereja tetangga dan dari klasis juga Mbak Putri. Iya. Satu klasis kita. Jauh dari mana ini ya Mas? Yang paling jauh sendiri suatu kehormatan dari Gedung Penjalin. Hari ini kita YCM Natalan. Iya Mas. Di foto booth kita ada tertulis YCM Natalan. Teman-teman bisa foto booth, nanti bisa tag YCM Natalan dan IG Pemuda GITC Payak. Iya betul. Nanti yang fotonya menarik akan apa ya Mas? Wis sono ae pokoknya sudah dibahas saiki. Oke. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan selamat datang, selamat memuji Tuhan. Selamat bersorak-sorai, bersukacita di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Dan untuk acara yang pertama, kami persilahkan buat Ketua Panitia Natal GITC Payak Pemuda untuk dapat maju ke depan. Ya, kepada Saudari Sela untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Shalom semuanya. Kok sepertinya kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, yang saya hormati Bapak Pendeta Danang Kristiawan, Bapak Pendeta Trio Agus Purwanto, beserta dengan Ibu Guru Injil Deborah Sumiarsih dan Bapak Ibu Majelis GITC Payak. Di sini saya berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir pada acara Natal Pemuda GITC Payak pada malam hari ini. Di sini saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Danang Kristiawan yang telah bersedia untuk menjadi pembicara Natal pada malam hari ini. Di sini kami Panitia Natal Pemuda GITC Payak mengambil tema untuk Natal kami tahun ini yaitu HTS yang kepanjangannya itu hubungan tanpa satru, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Di sini kami mengambil tema HTS atau hubungan tanpa satru sebagai wujud bagaimana kita para pemuda dapat mengasihi sesama kita pemuda tanpa satru. Ya, besar harapan kami setelah dari acara Natal kami pada malam hari ini, teman-teman semua dapat lebih lagi dalam mengasihi sesama pemuda tanpa membeda-bedakan dan tanpa adanya satru dalam kehidupannya masing-masing. Tidak lupa juga kami dari Panitia Natal memohon maaf jika dalam kami
menyambut teman-teman semua terdapat kekurangan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru tahun 2023. Terima kasih dan Yesus memberkati. Ya, untuk membuka acara Natal pada malam hari ini, dengan kasih kami mohon kepada Bapak Pendeta Trio Agus Purwanto untuk berdoa. Mari saudara kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih yang begitu agung yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan beri dengan lahirnya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu pada malam hari ini dalam kami merayakan Natal bersama. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan perlindungan dari awal sampai akhir. Perayaan Natal pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima sukacita surga. Amin.
semua, pada malam hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Mari teman-teman semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hosana in the highest. Let the King be lifted up. Katakan Hosana.
Pada malam hari ini kita semua bersuka cita? Kita semua bersuka cita? Katakan amin lebih keras lagi. Amin. Haleluya. Pada saat malam yang indah ini, suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini untuk merayakan kelahirannya. Kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama puji Tuhan lagi. Kita mau angkat pujian, hai mari berhimpun. Kita sama-sama datang ke tempat ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua bertepuk tangan. Semuanya memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Pada saat malam hari ini, kita semua menyanyi buat Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah.
sangat luar biasa. Sudah capek? Belum? Semangat untuk memuji nama Tuhan di tempat ini? Pada malam hari ini? Luar biasa. Ya, teman-teman yang rindu untuk memuji nama Tuhan boleh ke depan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan di depan. Yang mau ke depan boleh. Boleh di depan sini. Kita mau serukan nama Yesus Tuhan kita. Kita mau sama-sama membawa
Karena Yesus adalah sahabat kita. Dia adalah Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan kita daripada maut. Karena semuanya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya bisa ditangani oleh Tuhan. Kita percaya? Iya, keselamatan yang datang dari Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
kasih, silakan duduk teman-teman semua. Pada saat malam hari ini kita sudah bersama-sama menaikkan pujian kita. Dan pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran dan sabda firman Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan sama-sama. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Kau Bapa yang kekal, Kau Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan.
katakan haleluya, 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 kudus kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, haleluya, haleluya, Kau kudus Tuhan, kudus kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, haleluya, oh kudus kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kepada hanya Bapak Pendeta Danang Kristiawan kami persilakan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, biarlah dalam gegap gempita kegembiraan kami masih ada ketenangan batin kami untuk bersama mendengar sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam. Baik, mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 12. Sudah ketemu semua? Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 12. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam dari teman-teman di GITJ Jepara untuk kalian semua. Dereng ya. Saya tadi banyak menunduk ke bawah itu bukan karena terharu sih, tapi karena keblerengan soklenya tadi. Tapi asik, malam ini asik banget. Dan temanya juga keren ya, hubungan tanpa satru. Coba, kalian tahu gak satru itu apa? Apa? Satru, bukan saru loh ya. Satru itu apa? Apa aja? Yang tahu angkat tangan, nanti tak mintakan hadiah panitia. Ono door prize apa? Nah, sing iso ngerti engko untuk door prize khusus VIP.
Artinya satru apa? Coba angkat tangan nih. Satru gak ngerti? Ada, oh ya itu yang belakang angkat tangan ya. Tahu arti satru? Satru itu artinya apa? Perselisihan. Bener Mas Trio? Permusuhan gitu ya. Karena kalau dunia tanpa satru, tanpa perselisihan kayaknya kok gak ada ya. Permusuhan. Nah teman-teman, kenapa ada satru? Biasanya yang membuat adanya satru adalah biasanya karena tidak ada cinta kan gitu ya. Cuma masalahnya kadang cinta juga bikin satru loh. Gara-gara cinta orang bisa mendem. Gara-gara cinta orang bisa tukaran sama temennya. Gara-gara cinta orang bisa berkelahi. Gara-gara cinta juga orang bisa rebutan cewek atau cowok yang semula sahabat menjadi gak sahabat lagi. Loh katanya cinta itu mempersatukan, cinta itu membuat damai, tapi kenapa cinta kok ya bikin satru? Itu karena cintanya gak sejati. Itu yang jawaban yang paling gampang kan, pokoknya sengelek-elek gak sejati. Cinta tapi lirak sejati itu dadine partene Cupat Kai. Kalau generasi saya mungkin tahu ya. Tahu gak Cupat Kai? Pat Kai itu temennya Sun Gokong. Sun Gokong itu siapa? Kerasakti. Cupat Kai itu filsuf cinta yang terkenal. Dia selalu mengatakan, itulah dari dulu cinta. Deritanya tiada akhir gitu kan. Loh katanya cinta itu membuat semuanya jadi indah. Tapi kenapa kok ya orang atas nama cinta juga bikin satru? Iya kan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang keliru, terutama juga dalam mencintai, dalam beragama. Kenapa ada begitu banyak perselisihan, permusuhan di antara kita? Karena cintanya nggak benar. Karena beragamanya tidak benar-benar, beragamanya secara keliru. Beragama secara keliru itu bukan menghidupi agama cinta. Nah, kawan-kawan yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Natal, Natal itu inti utamanya menurut pendapat saya adalah Natal itu adalah perwujudan dari cinta yang sejati. Kenapa demikian? Natal adalah tanda cinta, tanda cintanya Allah pada manusia. Jadi kabar baik tentang Natal adalah bahwa Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia itu bukan dari jauh. Ya. Satu hal yang sangat menarik dari peristiwa Natal adalah bahwa Natal menjadi tanda cinta Allah yang mau hadir, yang mau mendekat, karena cinta itu selalu menghubungkan. Cinta itu tidak memisahkan. Cinta itu selalu mendekat. Dan karena Allah mencintai manusia, maka ia mendekat, ia masuk, memulihkan relasi kita dengan dia. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-9 disebutkan, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian, sebagai yang memperdamaikan, yang melampaui satru, yang memulihkan kembali relasi yang rusak. Dan ini yang penting, tanpa pemulihan relasi dengan Allah, satru di dunia ini tidak akan pernah bisa pulih. Percayalah. Jadi manusia, kita semua tidak akan bisa berdamai, entah itu dengan diri kita ataupun dengan orang lain, bahkan dengan lingkungan kita, kalau yang paling mendasar yaitu kita dan Allah tidak diperdamaikan. Dan kita bisa berdamai dengan Allah hanya kalau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, Allah yang lebih dahulu mau turun bersama dengan kita. Dan ini yang tadi kita bahas bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Bisa minta tolong dibukakan? Supaya nggak ada satru di antara kita.
Ada yang mau dibukakan juga oleh mbaknya? Makasih ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini secara singkat saja karena waktunya juga sangat terbatas. Bahwa konkretnya apa? Hubungan tanpa satru itu bisa terjadi hanya kalau Allah yang memulihkan kita. Hanya kalau hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tanpa itu kita akan selalu dalam satru, kita selalu dalam permusuhan. Dan Natal itu menjadi tanda cinta Allah, tanda bahwa Ia mau bersama dengan kita, tanda bahwa Ia mau menghubungi kita, tanda bahwa batas-batas satru antara surga dan bumi diterobos, dipulihkan kembali. Dan dampaknya ada 3. Cinta Allah itu mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Saya mau cerita begini. Tadi siang saya ngobrol sama teman saya, kebetulan dia barusan selesai ngambil S2 bidang psikologi pendidikan dan dia menulis satu refleksi Natal yang sangat menarik. Kemarin sempat saya sampaikan di Pepandan Jiwa waktu saya melayani di sana. Dia mengatakan apa hubungan antara Natal dan kesepian. Dia mau menyampaikan begini, dunia sekarang itu dunia yang ditandai dengan kesepian. Dan teman-teman tahu siapa orang yang paling sepi? Generasi yang paling kesepian saat ini itu generasi Z, bahasa Indonesianya, generasi Z. Generasi Z itu generasinya siapa? Generasi kalian. Generasi usia ya kelahiran tahun 99 sampai 2012 2015. Kurang lebih sekitar 40% yang mengalami kesepian adalah generasi kalian. Dan salah satu sebab kenapa generasi sekarang itu seringkali mengalami kesepian, bahkan seringkali mengalami apa yang disebut dengan persoalan kesehatan mental. Ya mungkin di antara kalian ada yang sulit menerima dirinya sendiri, ada yang merasa cemas, ada yang merasa selalu khawatir, ada yang selalu merasa gelisah, ada yang selalu merasa bahwa dia tidak punya teman, ada yang merasa bahwa gak ada masa depan yang pasti di depan dirinya. Dan yang menarik, hampir sebagian dari orang-orang yang merasa sendiri, sepi, generasi kalian itu generasi strawberry, bener ya generasi strawberry atau generasi sandwich ya. Sebagian diantaranya berpikir secara serius untuk bunuh diri. Bener loh. Dan ini cukup mengagetkan saya. Kenapa? Bukankah generasi kalian itu generasi yang suka dengan kegembiraan? Generasi yang sidik-sidik posting healing gitu ya. Tapi jangan-jangan orang yang healing itu kan orang yang sakit kan. Healing itu artinya apa toh? Sembuh. Hanya orang yang butuh healing, hanya orang yang sakit yang butuh healing. Jadi kalau sekalian sangat bangga mengatakan aku lagi healing, jangan-jangan memang generasi kita itu banyak sekali yang sedang sakit, banyak sekali yang mengalami kesepian. Artinya apa? Artinya banyak di antara kita yang saat ini sedang satru dengan diri kita sendiri. Ada orang-orang muda yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ada orang muda yang protes kepada Tuhan, kenapa kok aku dilahirkan di dalam keluarga yang seperti ini? Saya pernah menjumpai anak muda yang kemudian memilih untuk menjaga jarak dengan gereja, menjaga jarak dengan Tuhan karena kecewa. Bukan kecewa pada siapa-siapa, kecewa kenapa kok aku lahir dari orang tua yang miskin seperti ini. Kenapa aku lahir di sini, tidak di sana? Kenapa aku lahir dalam situasi seperti ini? Kenapa rumahku seperti ini? Dan dia tidak bisa menerima keberadaan dirinya. Jadi generasi sekarang itu banyak sekali generasi atau orang-orang yang mengalami kekecewaan, orang-orang yang mengalami trauma, orang-orang yang bahkan tidak bisa menerima kenyataan dirinya. Orang-orang yang berubah karena menderita bullying dari teman-temannya.
Orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan tubuhnya yang berbeda dengan yang lain. Tidak bisa menerima warna kulitnya yang berbeda dengan orang lain. Atau bentuk rambutnya, atau tinggi badannya, atau berat badannya sekalipun ya. Nah, berita baiknya adalah bahwa sekali lagi Natal itu tanda cinta. Tanda Allah yang memulihkan satru di antara kita. Termasuk cinta Allah itulah cinta yang mampu untuk memulihkan diri kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Loh, ini sangat penting loh teman-teman. Kita tidak pernah bisa pulih satru kita, permusuhan kita dengan orang lain kalau kita tidak bisa pulih dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Berita Natal itu berita yang bisa membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena begini, Natal itu Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Betul ya? Tapi mungkin itu terlalu mainstream. Allah tidak hanya sekedar menjadi manusia. Allah lahir dalam bentuk apa? Coba. Allah lahir dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Apa? Dalam bentuk apa? Bayi. Manusia yang paling rapuh itu siapa? Bayi. Manusia yang paling rapuh itu bayi. Manusia yang bergantung pada susu emaknya. Manusia yang bergantung pada orang tuanya. Manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi adalah wujud dari kerapuhan manusia. Dan yang menarik, Kristus hadir, lahir dalam bentuk bayi. Bayi yang rapuh. Tuhanmu itu Tuhan yang merapuh loh. Tuhan yang hadir dalam bentuk kerapuhan yang paling rapuh. Di dalam tempat yang kurang layak, di Bethlehem yang kecil, ya tidak di Yudea, di mana ada banyak penguasa Roma di sana, tempatnya para penguasa. Ia juga tidak ada di Yerusalem, tempat atau pusat dari keagamaan, tempatnya para santri di sana. Ia ada di Bethlehem, yang terlupakan, yang terpencil, yang tidak ada tempat buat dia, yang tersisihkan. Dan ia hadir dalam kerapuhan yang paling dasar yang dialami manusia. Kenapa? Satu, Tuhan merapuh supaya bertemu dengan kita yang rapuh. Supaya kalian yang saat ini sedang rapuh bertemu dengan Dia dalam kerapuhanmu, dan di sana kita menemukan cinta dan kuasanya. Tuhan yang mau merapuh menjumpai kita yang rapuh supaya kita ketemu dengan kuasa Dia. Saya sering mengumpamakan itu, cinta Tuhan yang menerima kita, yang memulihkan kita itu seperti ketika ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Mungkin teman-teman yang di STAKW pernah mendengar ini. Kenapa demikian? Orang yang jatuh ke dalam sumur, satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu adalah ada orang yang punya kemampuan dan kemauan. Orang yang punya kemampuan, punya kuasa dan punya kasih. Ya. Kalau ada orang yang punya belas kasihan tapi tidak punya kemampuan, dia akan sama-sama jatuh ke dalam sumur dan sama-sama tidak bisa naik, kan gitu ya. Sebaliknya juga ada orang yang mampu untuk menolong tapi dia tidak mau karena tidak punya belas kasihan, ia juga tidak bisa menolong. Satu-satunya yang bisa menolong adalah orang yang punya kemampuan, yang punya kuasa sekaligus yang punya belas kasihan. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Kristus itu punya kuasa, tapi kuasanya tidak menyembunyikan ia jauh di atas sana. Kuasanya disertai dengan belas kasihan yang mau bersama dengan kita, yang mau merapuh, yang mau jegur ke dalam sumur. Tujuannya apa? Di dalam kerapuhan itu, di dalam sumur itu, ya kita bertemu dengan Dia yang berkuasa dan akan mengangkat kita keluar dari sumur. Dia merapuh bersama dengan kita supaya dalam kerapuhan kita bertemu dengan kuasanya yang bisa memulihkan kita. Dan itulah berita Natal.
Yesus yang merapuh dalam bentuk bayi, supaya kita ketemu dengan kekuatan Dia yang memulihkan kita. Dan ini yang penting untuk kita semua. Berita Natal adalah berita bahwa Tuhan mau merapuh karena Ia mencintai kita. Bahkan dalam kerapuhanmu yang paling pekat sekalipun, ketika engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri, Tuhan merapuh bersamamu. Tuhan mau menerimamu. Dia tidak menerima jauh di sana kok. Bahkan ketika engkau merasa hidupmu begitu kotor, Ia hadir di situ. Bahkan ketika mungkin orang tuamu tidak mau menerimamu, atau temanmu tidak mau menerimamu, atau pacarmu begitu tahu siapa kamu, memilih untuk memutuskanmu, Tuhan menerimamu. Itulah berita Natal. Buktinya apa Pak? Buktinya Ia menjadi bayi. Ia tidak menjadi seorang tokoh yang gagah perkasa, yang hebat, enggak. Ia menjadi pribadi yang rapuh. Dan ini yang penting. Jangan biarkan kemudian orang lain mendefinisikan dirimu. Banyak anak muda yang menjadi anak-anak muda yang tidak bisa menerima dirinya karena didefinisikan oleh temannya. Entah itu dibully lah, entah itu diintimidasi lah, entah itu dihakimi karena masa lalumu, karena penampilanmu. Ingat, sepekat apapun hidupmu, Tuhan mau menjumpai. Karena itulah berita Natal menjadi penting. Satru apapun juga telah dilampaui oleh Tuhan. Oleh karena itu sangat penting buat kita itu apa? Menyambut cinta Allah, cinta Tuhan yang mau merapuh, supaya ketemu dengan kita yang rapuh. Ojo menyembunyikan diri. Ada satu puisi dari Agustinus yang sangat terkesan buat saya. Nanti bisa kalian searching sendiri. Judulnya itu Begitu Lambat Aku Mencintaimu. Terlambat aku mencintaimu. Dan ini dibuat dalam sebuah lagu oleh siapa ya namanya ya, Simbolon gitu loh. Saya lupa namanya, tapi judulnya sama. Nanti bisa kalian buka di YouTube. Jangan sekarang ya, dengerin dulu aja. Cuma masih 15 menit kok. Judulnya sama, Terlambat Aku Mencintaimu. Tadi siang ada seorang jemaat yang WA ke saya, dia bilang, Pak saya mau bertobat. Apakah Bapak mau membimbing saya? Saya katakan yuk kita bareng-bareng. Kita bersama-sama berproses. Dan langkah pertama yang mau saya sampaikan adalah ada satu puisi dari Agustinus yang kemudian saya bagikan kepada dia. Puisi itu bilang begini. Begitu terlambat aku mencintaimu. Keindahan lama yang selalu baru. Engkau ada di dalamku. Tetapi aku justru asik mencari sesuatu yang ada di luar diriku. Dan ini persis yang dialami oleh kawan-kawan muda. Berapa banyak anak-anak muda yang ketika dia tidak bisa menerima dirinya, ketika ia dikecewakan oleh orang lain, atau ketika ia mengalami keterpisahan dengan dirinya, ketika ia kesepian, ketika ia tidak bisa menerima keadaan dirinya, kemudian justru menjauh dari Tuhan. Ia protes kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok aku lahir seperti ini? Gak ada cinta-cintaan lagi kemudian ya. Dan kemudian ia melarikan diri kepada orang-orang yang merasa mampu untuk menerima dirinya. Ia lari, semakin jauh ia lari dan ia menjadi semakin hampa. Teman saya itu juga seperti itu, hingga pada satu titik ia mau mengatakan, Pak aku pengen pulang. Lalu langkah awal gimana kita mau pulang, mau menerima cinta Allah? Langkah awal adalah justru terimalah dirimu sendiri. Masuklah ke dalam hatimu karena Tuhan ada di dalam dirimu, tetapi kamu asik dengan sesuatu di luar dirimu. Maka Agustinus mengatakan begitu terlambat aku mencintaimu. Kenapa? Karena engkau telah mencintaiku sementara aku asik mencari cinta di luar diriku. Oleh karena itu teman-teman, terimalah, sambutlah cintanya. Tanpa menerima diri kita sendiri, tanpa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa lepas dari satru dengan orang lain. Percayakanlah hidupmu, kalau engkau saat ini termasuk di antara generasi Z yang mengalami kegelisahan, yang mengalami ketidakpastian terhadap masa depanmu, atau yang mengalami kesulitan untuk menerima dirimu karena pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kamu lakukan. Tenang, percayakanlah dirimu pada Tuhan yang maha cinta. Kenapa? Allah itu maha kreatif loh. Ini seringkali saya sampaikan, Tuhan itu maha kreatif.
Kreatif itu apa sih? Kreatif itu kemampuan untuk mengubah kekacau baluan menjadi sangat baik. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan sangat kreatif. Dunia diciptakan dari kekacau baluan menjadi sangat kreatif. Itu adalah kuasa Allah. Kalau engkau mau menerima Tuhan yang maha kreatif itu, cinta Allah, divine creative love dalam bahasa Inggrisnya ya. Cinta Allah yang kreatif, engkau mau mempercayakan diri kepadanya seremuk apapun dirimu, gampangin ini, donya iki wae iso diubah jadi kacau balau menjadi lebih baik. Apa meneh cuma uripmu. Sak kacau-kacone uripmu ketika kamu percayakan kepada Sang Maha Cinta, Tuhan, Sang Maha Kreatif itu, di tangan Dia, engkau juga bisa diubah menjadi lebih baik. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru. Jangan mau untuk diintimidasi dengan pikiranmu bahwa aku gak punya masa depan. Stop untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Kalau engkau menerima cinta Allah yang maha kreatif, cinta yang mau hadir bersamamu, mencarimu, maka tidak ada yang bisa menutup hidupmu. Tidak ada yang menjadi titik dalam dirimu. Semuanya selalu ada kemungkinan. Dan kemungkinan itu disebabkan kenapa? Karena cinta Allah itu maha kreatif. Dan ia bisa membuatmu menjadi baik. Itu yang pertama, bahwa cinta Tuhan yang hadir, cinta Natal itu cinta yang akan memperdamaikan diri kita dengan diri kita sendiri. Karena engkau dicintai. Engkau dijumpai oleh Sang Maha Cinta yang mau merapuh denganmu supaya engkau bersama-sama dengan Dia dipulihkan. Nah, yang kedua, cinta Allah itu memulihkan kita dengan orang lain. Ayat yang ke-11 disebutkan, saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itulah sebabnya kenapa saya katakan, kalau kita tidak bisa menerima diri kita tidak akan bisa menerima orang lain. Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ingat hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti apa? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau engkau nggak bisa mengasihi dirimu, engkau nggak akan mungkin mengasihi orang lain. Karena engkau diminta mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau engkau benci pada dirimu, engkau juga pasti akan benci pada orang lain. Dan itu terbukti loh ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita sudah mau menerima cinta Tuhan yang begitu besar itu, maka kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain. Dan tanda kita mengasihi Allah itu ya memang kita mengasihi orang lain. Kalau kita lanjutkan ya, bacaan kita mulai dari pasal 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Jadi tanda orang mengenal Allah itu bukan seberapa sregep dia ikut dalam setiap peribadatan, seberapa sregep ia mengatakan bahasa-bahasa agamis, seberapa rajin ia mengutip ayat-ayat suci, kitab suci. Tanda orang mengenal Allah adalah ia mau mengasihi karena Allah adalah kasih. Dan lebih lagi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19 atau ayat yang ke-20 sampai 21, saya akan bacakan untuk kalian semua. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi anak-anak muda seringkali kan fokus kita itu selalu ke atas ya. Kita menyembah Allah, kita memuliakan Allah, kita mengasihi Allah. Oke, tanda Anda mengasihi Allah itu sederhana kok. Kasih saudaramu. Kalau kita mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita itu ngapusi. Itu bohong. Karena nggak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat kalau mengasihi saudara kita yang bisa kita lihat nggak bisa. Dan ini perlu untuk kita semua. Ya. Natal itu mendorong kita untuk mengasihi. Tanpa itu, tanpa mau untuk mengasihi, tanpa kita berdamai dengan orang lain, semua perayaan Natal yang habis sekian juta itu ora ono gunane. Semua kegegap gempita, semua kemerian keindahan acara malam hari ini
ora ana gunane ketika cinta Tuhan tidak mampu menjadikanmu mengasihi orang lain. Ngapusi tok. Omong kosong. Kita boleh bangga dengan semua yang bisa kita kerjakan. Arep Natalan ping 17 gitu ya. Tetapi engkau masih benci sama temenmu. Natalanmu itu ora ana gunane. Ya gunane paling kanggo meningkatkan kolesterol. Ini serius, sing ngomong sapa aku sing ngomong. Ora ana gunane ngomong soal Allah tapi saya gedeng kalau kancane. Ngapusi. Ya. Lu itu keras loh yang disampaikan oleh kitab suci. Dia pendusta kalau dalam bahasa Jawa, laku goroh. Ketika orang mengatakan menyembah Tuhan, mengasihi Allah tapi gak bisa ngasihi saudaranya. Oleh karena itu teman-teman, mari wujud kita mengasihi Tuhan adalah dengan saudara kita, mengasihi saudara kita. Untuk teman-teman yang sudah punya pacar ya, tanda kamu menghormati Tuhan, hormati pacarmu. Serius. Kamu gak mungkin ngomong menghormati Tuhan, pacarmu rambut ajeni. Ya. Serius. Hormati martabat pacarmu, ojo mbok ucek-ucek gitu ya. Beneran loh ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah, kita bisa menghormati Allah kalau pacarmu semunine iku paling cedak mbok kowe, ora mbok ajeni. Demikian juga seringkali anak-anak zaman sekarang ya, mungkin zaman saya dulu waktu masih muda juga sama ya. Seringkali ngomong soal, "Loh, dia kan sudah jadi milikku, Pak. Gak boleh dia punya teman sama orang lain." Aja ngomong ngono dhisik. Ora ana dadi milikmu. Pacarmu ora gunamu ya. Gune sapa? Gune wong tuane. Ora juga sih, gune Gusti Allah. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, hormati pacarmu. Demikian juga kita dalam sebuah komunitas ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak anak muda yang kesepian saat ini. Bahkan mungkin saat ini yang Natalan rame-rame. Tadi malam sama kemarin kalau kita perhatikan ya di media sosial kalian, di status WA isine apa, Cak? Isine foto keluarga, foto rame-rame Natalan gitu kan. Saya sengaja tidak posting apapun tentang foto. Kenapa? Karena saya mau berempati dengan teman-teman yang kesepian. Teman-teman yang ora dijak foto. Masamu rasake? Piye perasaanmu niku? Dek dhisik foto karo pacare, saiki pacare foto karo kancane. Rak loru ngene iku. Lho ngene iku teko ana bamu lahir. Banyak teman-teman kita yang kesepian loh. Serius. Meskipun rame kayak gini itu ada yang mengalami kesepian. Nah, saya tanya sama teman saya, terus gimana cara yang ditawarkan secara psikologis? Secara psikologis yang dibutuhkan itu apa? Komunitas, persahabatan. Oleh karena itu teman-teman GITJ Payak, jadikanlah persekutuan pemudamu menjadi persekutuan persahabatan. Jadikanlah komunitas muda itu sebagai komunitas persahabatan. Enggak cuma sekedar organisasi. Menjadi teman untuk yang lain itu menjadi sangat penting sekali. Kasihi temanmu. Wes engko nek bar Natalan koyo ngene iki, sederhana kok. Sapalah temenmu. Loh jangan salah, saya pernah mendengar cerita ada orang anak muda yang membatalkan untuk bunuh diri hanya karena dia disapa oleh temennya. Jadi ceritanya dia sedang bergegas untuk bunuh diri gitu ya, pergi ke sungai atau kemana begitu. Ketika di jalan ketemu sama anak kecil dan anak kecil itu cuma bilang, "Halo Kak, selamat pagi, mau kemana?" gitu. Sambil senyum. Lho zaman saiki ana wong mlaku jeh gelem ngloro iku jeh apik lho ya. Apa meneh cah enom. Saiki kita kan saling cuek semua toh. Jalan juga paling dengan HP kita. Kita jarang sekali menyapa. Padahal sapaanmu itu bisa berarti buat temenmu. Dan dia kemudian memutuskan untuk tidak bunuh diri. Kenapa? Ternyata masih ada yang menganggap aku ada. Ternyata masih ada yang mau menyapa aku. Loh serius itu. Pelayanan yang paling sederhana tapi penting itu
mau menyapa. Oleh karena itu di gereja seringkali saya mendorong supaya ada tim penyambut jemaat, dilatih. Serius, ini untuk bapak-bapak ketua majelis ada ya, Pak Trio juga. Ini ada surveinya loh mas. Kalau ada seorang pendatang datang ke gereja dan dia disapa, dipersilahkan, 60% minggu depan dia datang lagi. Tapi nek dijarke, dicuekin, paling 40% dia datang lagi. Dan itu terjadi. Ada satu teman dari Depok, dia nggak bisa bahasa Jawa, tapi dia memilih untuk berkebaktian di GITJ. Saya tanya memang loh, no kene iki ono akeh gereja toh. Di kota itu ada 7 gereja. Dan hanya GITJ yang berbahasa Jawa. Kenapa kok malah milih no GITJ padahal ki gak iso basa Jawa? Satu, semua sudah saya kunjungi, hanya di GITJ aku disalami. Disalami sebelahe, disapa, ditakoni. Dan itu membuat dia merasa ada. Itu membuat dia tidak merasa kesepian. Maka perlu dibuat tim penyambut jemaat. Kok dikursusi carane mesem piye gitu. Loh serius Pak, kami melatih itu loh. Dulu tapi saya wis durung ono sing gelem. Karena dia harus datang lebih awal dan pulang paling akhir. Nyalami kepiye, cara menyapa kepiye, ojo ngantek lho dungaren lu ning gereja wara kacau loh. Tapi itu menyapa itu penting. Nanti setelah selesai Natalan ini coba cek koncomu biasanya orang tahu dijak foto sapa? Jangan foto. Postingan iki aku karo koncoku sing ketok do merasa kesepian iki lho, jangan foto. Posting ono nang media sosialmu, itu bermakna buat dia. Jadi teman-teman, jadilah malaikat untuk temanmu. Kenapa kok jadi malaikat? Ingat. Oke. 5 menit lagi. Berita Natal itu diberitakan kepada gembala oleh siapa? Oleh malaikat. Gembala itu siapa sih? Gembala itu simbol, saya mengatakan demikian, simbol atau gambaran orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, orang-orang yang sama sekali tidak dianggap, orang-orang yang menduduki posisi yang sangat rendah. Tetapi justru malaikat menjumpai dia yang kesepian, dia yang tersisih. Malaikat justru menjumpai dia yang tidak punya makna hidup. Dan justru yang pertama kali menjumpai Yesus itu para gembala. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena ketemu dengan malaikat. Malaikat membawa berita tentang Yesus yang mencintai mereka. Oleh karena itu malam ini saya ingin mengajak kalian, jadilah para malaikat untuk temanmu yang mewartakan cinta Tuhan kepada mereka. Tuhan yang mau menyapa mereka, Tuhan yang mau menjadi sahabat buat mereka. Dan itu bisa mereka rasakan kalau kamu juga mau jadi teman buat mereka. Hubungan tanpa satru akan runtuh. Ya, satrunya ketika engkau mau menjadi malaikat buat teman-temanmu dan menjadi sebuah komunitas persahabatan buat yang lain. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang paling tidak populer, tapi beberapa kali memang saya menyuarakan ini karena ini juga sangat penting. Cinta Tuhan itu memulihkan hubungan kita dengan alam raya, dengan alam semesta, dengan lingkungan kita. Kenapa saya sebut ini tidak populer? Sepanjang saya jadi pendeta, bukan sepanjang jadi pendeta, sepanjang saya lahir sampai usia sekarang ini, belum pernah saya mendengar ada KKR temanya tentang menjaga lingkungan. Ora ono, itu. Coba Natalan sing temanya tentang menjaga kelestarian alam, gak ono. Orang bikin greget itu, orang bikin tersentuh gitu ya kan. Tetapi teman-teman, Yesus hadir itu untuk memulihkan segala sesuatu loh. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata yang dipakai adalah kosmos. Kosmos itu enggak cuma menungso tapi juga alam raya, semua makhluk. Kalau Anda baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 16 dan 17 jelas sekali bahwa segala sesuatu dijadikan di dalam Kristus. Jadi tikus itu ya didadekno di dalam Kristus. Ya toh?
pohon itu ya dijadikan di dalam Kristus. Kenapa? Karena di luar dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Lu serius loh ini. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Segala sesuatu dijadikan di dalam dia, oleh dia, untuk dia. Segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada dalam rengkuhan Kristus. Segala sesuatu diperdamaikan di dalam Kristus. Termasuk hubungan kita dengan alam. Jadi Yesus datang itu enggak cuma kanggo menungso tok. Ingat, pemulihan pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa itu adalah pemulihan dengan semesta. Berkali-kali saya mengatakan bahwa merusak lingkungan itu dosa ya, dosa sak dosa-dosane. Kenapa? Itu melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu untuk apa? Memelihara. Ketika manusia jatuh dalam dosa sekalipun, Kejadian pasal 3, ya diusir keluar dari Taman Eden, diperintah untuk apa? Untuk mengusahakan tanah seperti di Taman Eden. Memelihara. Jadi kalau Anda merusak itu berarti Anda melawan kehendak Allah. Merusak alam, Anda merusak apa yang diciptakan Allah dengan sangat indah. Oleh sebab itu saya mendorong di gereja itu ada pamerdi ekologi. Serius, yang merusak lingkungan kena pamerdi. Iya, dan itu benar, beberapa waktu lalu itu jadikan webinar. Kami jadikan webinar di Mennonite World Conference di salah satu komisi. Saya banyak ditanya soal itu. Kenapa tidak? Kenapa? Loh, itu kesalahan yang kita lakukan. Kita dipanggil untuk merawat lingkungan ini. Anak-anak muda, ini mungkin gak asik buat kalian. Tapi kalau kalian mau ngomong hubungan tanpa satru, gak boleh ada satru dengan lingkunganmu. Kenapa? Karena kita diperdamaikan oleh Kristus. Yesus hadir, bahkan ciptaan ini pun ada di dalam dirinya. Kita keluar dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Kristus. Jadilah anak-anak muda yang ramah terhadap alam. Ya. Jadilah anak-anak muda yang peka terhadap lingkungan, ora pekok terhadap lingkungan, ya. Jadi itu tanda kita tanpa satru, dan itu Natal menjadi bermakna untuk kita, karena alam raya ini pun memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, serta teman-teman semua, kehadiran Kristus itu memulihkan, kehadiran Kristus itu memulihkan satru yang selama ini ada. Maka biarlah dirimu mau menerima cinta Allah yang mau merapuh untuk bertemu dengan dirimu, yang mencintaimu, yang menerimamu, yang tidak menghakimimu. Dan wartakanlah cinta itu kepada saudaramu. Jadilah sahabat untuk orang lain. Jadilah malaikat untuk temanmu. Jadilah pewarta cinta pada lingkunganmu, karena lingkungan ini juga ada di dalam Kristus. Seorang mistikus Kristen mengatakan, alam raya adalah jendela-jendela menuju Tuhan. Di dalam alam raya kita melihat jejak-jejak kehadiran Kristus. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mencintai kami. Kami bersyukur karena perseteruan di antara kami dan Engkau. Perseteruan di antara kami dan saudara kami, perseteruan di antara kami dan lingkungan kami telah diperdamaikan oleh kehadiran-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang masih muda ini mau menyambut cinta-Mu yang masuk ke dalam batin mereka, yang menyapa mereka yang kesepian, yang menyapa mereka yang saat ini sedang sendiri, yang merengkuh mereka yang saat ini sedang tertolak. Dan biarlah rengkuhan-Mu juga mampukan kami untuk merengkuh saudara-saudara kami, menjadi malaikat-malaikat untuk teman-teman kami, menjadi sahabat bagi setiap orang yang terluka, setiap orang yang kesepian, setiap orang yang tertolak. Karena untuk itulah kami hadir. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mampukan kami untuk menerima diri kami, karena status kami telah diubah. Status kami adalah orang-orang yang telah Engkau cintai, dan mampukan kami untuk hidup di dalam cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
saya kembalikan kepada yang bertugas.